glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of you, Because of who you are, I give you praise. I give you praise, Lord. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, ooh, You're my provider. my provider. Jehovah Nissi, Lord, you Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince Prince of Peace, and I worship you, worship you, yeah, and I worship you, yeah, I worship you because you're holy. I worship you. I worship you, Lord. I worship you because you're worthy. I worship you because you're worthy. Who you are. I worship you because you're mighty, mighty. I worship you because mighty is who you are. Worship you, Lord. I worship you because of who you are. I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. I worship you because of who you are. Shalom teman-teman di Ignited. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online The Ignited yang akan kita lakukan bersama-sama dalam puji-pujian, penyembahan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk itu, sebelum kita memulai, yuk kita sama-sama baca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Aku bacain ya, teman-teman juga ya. Sama-sama kita mau baca.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Puji Tuhan, firman-Nya menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali ya, bahwa tubuh kita adalah bait-Nya Tuhan. Maka mari kita memberikan yang terbaik melalui tubuh kita untuk menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kami, namun karena kemurahan Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai, melindungi, dan menjaga kami. Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, biarlah kami semakin dikuatkan oleh Engkau Bapa. Kalaupun keadaan mempersulit, tapi kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengutus Roh-Mu, Tuhan mengutus Roh Kudus yang mengurapi kami, menjamah kami. Dan hari ini Bapa, kami gak mau sia-siakan waktu kami. Kami mau bersekutu bersama, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan yang melawat kami, walaupun kami secara virtual, walaupun kami dari rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan kami boleh memberikan persembahan pujian untuk menyenangkan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu, supaya kami, anak-anak Tuhan, mendengar dengan baik, tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh memberikan yang terbaik sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, biar kami menjadi berkat. Setelah ibadah ini kami boleh mendapatkan pembaharuan, penguatan, reminder dari Tuhan, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkaryalah Bapa, bekerjalah Tuhan, terimalah persembahan pujian kami Bapa. Dan Tuhan, untuk teman-teman kami dimanapun berada, kami yang sakit, biar Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan. Kami yang sedang berduka, kami yang sedang patah hati, sedang sedih, Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera selalu. Dan biarlah kami boleh selalu dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena seperti yang aku katakan, bahwa kita ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kita, amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun jalannya susah gitu ya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus tetap bersyukur. Mari kita mau sama-sama memberikan yang terbaik. Yuk kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Yuk katakan bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, sebab kami ada hari ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena Engkau. Mari kita menyembah Tuhan, kita menaikkan syukur, kita menyatakan bahwa hanya karena Tuhan kita boleh ada hari ini. Sampai hari ini kita hidup karena kekuatan dan kemurahan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Shalom semuanya, teman-teman The Ignited yang ada di rumah. Meskipun kita masih beribadah online, tapi aku percaya kalian semuanya bersemangat, bergairah dalam beribadah. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. Selalu kita bersyukur apa yang Tuhan beri, apa yang hari-hari kedepannya terjadi, tetap selalu andalkan Tuhan, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami masih baik-baik saja, kami masih kuat, kami masih sehat. Itu hanya karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami.
Biar Tuhan yang selalu menuntun, biar Tuhan yang selalu memberkati hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman-Mu nanti. Tuhan, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, memberkati juga teman-teman yang mendengarkan, biar apa yang mereka dengar bisa menjadi berkat, bisa menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, judul firman Tuhan kita hari ini yaitu Sweet Holy Spirit, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kak Santi bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi yang kudus, memiliki pribadi yang suci, memiliki pribadi yang manis dan lembut. Sama halnya dengan pujian, Roh Kudus, Kau manis dan lembut, pribadi yang menawan dan suci. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi manis dan lembut, teman-teman. Dengan pribadinya yang manis dan suci dan kudus, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk selalu menjaga hati, selalu menjaga pikiran kita dan tubuh kita dari hal-hal duniawi, teman-teman. Karena dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, teman-teman. Sama halnya dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Di dalam rumah misalnya kotor atau berantakan, pasti kita memiliki sikap untuk berusaha untuk membersihkan rumah kita yang kotor. Mungkin mulai dari menyapu, mengepel, menyimpan barang-barang, taruh di mana tempatnya, dan sebagainya. Sebab tidak ada seorang pun yang mau rumah mereka itu kotor atau apapun itu yang berserakan. Setuju teman-teman? Sama halnya dengan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang Markus pasal 11, Markus pasal yang ke-11 ayat 15. Dalam firman Tuhan Markus 11 ayat 15 sampai 17. Judul perikop di situ dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, kenapa di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu marah besar ketika melihat bait suci dikotori dan disalahgunakan oleh orang-orang untuk berdagang, teman-teman. Dalam ayat yang ke-17b dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Mengapa Tuhan bisa marah? Karena bait suci itu adalah tempat yang sakral, teman-teman. Tempat di mana hadirat Tuhan melawat umatnya dan tempat untuk bersekutu dan tempat berdoa, bukan sarang penyamun. Apa maksudnya? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Di sini saya mengambil 2 poin. Apa maksudnya tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus? Yang pertama, tubuh kita didiami oleh Allah. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, teman-teman, dalam perjanjian lama, bait Allah itu merupakan tempat di mana Allah yang Maha Tinggi berjanji untuk menemui umatnya, umat Israel. Mereka boleh menemui atau mereka boleh datang ke bait Allah dan Allah menjumpai mereka, teman-teman. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-1 dan ke-3, di situ dikatakan bahwa 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 3 di situ judul perikop dikatakan,
Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan di situ sepanjang masa." Nah, Allah berdiam di dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo sudah dihancurkan teman-teman dan dibangun kembali oleh Herodes. Di dalam perjanjian baru di situ dikatakan tidak lagi dikatakan bahwa Allah berdiam di bait Allah, melainkan bait Allah sekarang hanya tinggal bangunan saja. Sebab di dalamnya itu sudah tidak ada upacara korban, teman-teman. Bait Allah di Yerusalem itu sekarang hanya menjadi objek wisata, teman-teman. Lalu Allah berdiam di mana, teman-teman? Paulus mengatakan dalam perjanjian baru, Roh Allah diam di dalam kamu. Allah yang Maha Tinggi berdiam di dalam diri kita. Kita adalah baitnya yang kudus, teman-teman. Sampai di sini paham kan, teman-teman? Sebab Allah tidaklah berdiam di dalam awan yang tidak terhampiri, tetapi Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Allah tinggal di dalam diri kita. Maka dari itu, teman-teman, gunakanlah tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, teman-teman. Yang kedua, tubuh kita bukan milik kita. Ketika firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka artinya tubuh kita ini adalah milik Tuhan, milik Allah. Tubuh kita ini sudah menjadi milik Allah karena kita sudah dibeli oleh Kristus. Inilah prinsip yang kita harus pegang, teman-teman. Di dalam menjalani hidup kita sehari-hari, status kita ini bukan lagi seperti yang dulu, teman-teman, yang bebas untuk berbuat dosa. Bahkan mungkin kita mau merusaknya dengan hal-hal duniawi, yang bersifat duniawi. Mungkin kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. 19 sampai 21. Di situ dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ditekankan bahwa kita ini bukan lagi yang seperti dulu, yang mau sesuka hati kita untuk berbuat dosa, teman-teman. Yang sesuka hati kita merusaknya dengan hal-hal duniawi, teman-teman. Nah, status kita sekarang adalah status di mana kita anak-anak Tuhan yang sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Dirimu bukanlah milikmu sendiri, tapi milik Kristus. Status kita bukan lagi siapa atau sebagai orang yang tidak punya Tuhan. Kita telah dimiliki oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Paulus menekankan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 yang bahan Alkitab kita tadi yang kita sudah baca, bahwa kita bukan milik kita sendiri. Tubuh ini bukan milik kita sendiri karena kita telah dibeli, teman-teman. Apa maksudnya kita sudah dibeli? Artinya sederhana, teman-teman. Ini dikatakan sendiri oleh Paulus. Artinya diri kita bukan milik kita lagi.
Kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu, marilah jaga tubuh kita dari hal-hal duniawi, dari hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat apapun itu. Mari kita jaga tubuh kita agar Tuhan, agar Allah selalu berkenan berdiam di dalam tubuh kita, teman-teman. Dan janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, teman-teman. Melainkan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Kita bisa baca ya di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, teman-teman, di sini dikatakan jelas ya, kita sudah tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi kita hidup sekarang di bawah kasih karunia. Ya, benar. Sampai hari ini kita hidup itu hanya karena kasih karunia Tuhan, teman-teman. Maka dari itu, saya berharap kepada teman-teman semuanya, kepada teman-teman The Ignited, semua teens, youth yang ada, mari sama-sama kita jaga tubuh kita. Kita jangan lakukan hal-hal yang mungkin buat Tuhan tidak suka, buat yang Tuhan tidak senang, tapi mari lakukan hal-hal yang Tuhan suka, yang Tuhan senang. Jaga tubuh kita dari hal-hal duniawi, dari percabulan, pesta pora, apapun itu yang mungkin Tuhan tidak suka. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang manis pasti selalu menuntun dan selalu memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dia pasti mengingatkan kita kalau kita mungkin kita sudah melakukan hal-hal ini. Mari kembali kepada Tuhan. Berikan hatimu, berikan tubuhmu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sebab tubuh kita ini bukan milik dosa lagi, tapi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, milik Tuhan sendiri. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Maka dari itu mari teman-teman, kita selalu bersyukur akan hal apapun dan minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur, di mana kami diingatkan Tuhan bahwa Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang selalu suci dan kudus, di mana kami diajarkan untuk selalu menjaga tubuh kami Tuhan dari hal-hal duniawi, dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dan biarlah tubuh kami Tuhan kami jaga untuk hormat kemuliaan Tuhan. Biar kami selalu hidup di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami berdoa hari-hari ini Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan, umur panjang Tuhan terus anugerahkan bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Biar Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka. Apa yang mereka minum pakai, apa yang mereka sekarang ini konsumsi Tuhan, obat-obatan apapun itu bagi Bapak Gembala kami, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap pengurus teens Tuhan The Ignited, biar Tuhan memberkati kehidupan mereka semuanya, dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan yang selalu menuntun apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka gumuli, Tuhan yang selalu campur tangan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih bangsa Indonesia kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu
selalu berkenan, Tuhan yang selalu Tuhan yang selalu memberkati bangsa kami. Terobosan terjadi bagi bangsa kami. Kami percaya bangsa kami akan dipelihara oleh Tuhan. Bangsa kami ada dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kehidupan kami. Kami percaya doa Yabes selalu menyertai kehidupan kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ini doa setiap kami. Ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, see you. God bless you. Sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub turun ke atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya dan beriman bersama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ.